Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Wulan Rahmadewi SEMM, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk proses sertifikasi dosen tahun 2026. Tujuan saya mengikuti sertifikasi dosen adalah untuk terus meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidik, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, dan berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Sebagai dosen yang berfokus pada rumpun ilmu manajemen keuangan, saya memandang penguasaan matematika bisnis sebagai fondasi kuantitatif yang sangat krusial bagi analisis finansial dan pengambilan keputusan manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mata kuliah matematika bisnis yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode MNSWP 207 dengan bobot 3 SKS yang saya ampu di semester 2 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Mata kuliah matematika bisnis membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis yang dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan instrumen matematika dalam memecahkan fenomena dan kasus bisnis industri. Pembelajaran di kelas menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan masalah bisnis real seperti optimasi produksi, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan strategis. Mata kuliah ini mendukung 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan matematis. Yang kedua, menguasai teori, metode, dan perangkat analisis matematis meliputi fungsi, diferensial, hingga kalkulus integral. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan bisnis yang tepat. Yang keempat, terampil memanfaatkan teknologi perangkat lunak seperti Microsoft Excel. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi perkuliahan selama 1 semester dibagi ke dalam 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi dan model bisnis, baris dan deret, nilai waktu uang, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep diferensial sederhana untuk analisis fungsi stasioner dan optimasi fungsi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan turunan dalam optimasi bisnis, meliputi biaya marginal, penerimaan marginal, laba maksimal, dan elastisitas. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis diferensial parsial untuk fungsi multivariabel. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan optimasi bersyarat dengan metode Lagrange dan Kuhn-Packer. Yang keenam, mahasiswa mampu memformulasikan dan menyelesaikan program linear. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan integral untuk menentukan surplus konsumen dan surplus produsen. Pokok bahasan materi meliputi fungsi dan model bisnis, baris dan deret, nilai waktu uang, kalkulus diferensial untuk analisis marginal dan elastisitas, diferensial parsial, optimasi bersyarat dengan metode Lagrange dan Kuhn-Packer, program linear, serta kalkulus integral. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan metode yang variatif sesuai dengan pendekatan outcome-based education, yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, di kasus bisnis real, latihan soal terbimbing, dan presentasi mahasiswa dengan Excel maupun PowerPoint. Sistem perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning yang menggabungkan tatap muka di kelas dan pembelajaran daring melalui Zoom meeting. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa melalui tugas mandiri dan kelompok yang dapat dikerjakan secara fleksibel, baik tatap muka maupun daring. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung aktif di berbagai media. Di dalam kelas, saya mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menyampaikan ide atau gagasan. Di luar kelas, interaksi dilakukan melalui WhatsApp group, konsultasi pribadi, dan pemberian feedback terhadap tugas mandiri atau kelompok mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang secara komprehensif dan transparan, mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, sikap dan keaktifan partisipatif sebesar 15%. Yang kedua, penugasan atau sumatif 1 sebesar 20%. Yang ketiga, tes tulis UTS atau sumatif 2 sebesar 30%. Yang keempat, tes tulis UAS atau sumatif 3 sebesar 35%.
selanjutnya. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Amin. Oke, nah untuk materi hari ini kita akan bahas terkait kalkulus integral. Di mana untuk kalkulus integral itu adalah kebalikan dari diferensial atau disebut dengan anti diferensial. Iya. Oke, ada yang masih ingat terkait diferensial? Yaitu fungsi Turunan. Nah, pertanyaan saya ini ketika total cost diturunkan, maka akan membentuk fungsi apa? Ada yang bisa jawab? Total cost diturunkan akan menjadi fungsi biaya. Ya, silakan Reza. Fungsi apa? Fungsi biaya. Ya, fungsi biaya. Fungsi biaya bisa disebut dengan fungsi hubungan fungsional antara jumlah biaya dalam proses produksi dengan sejumlah output dalam jangka waktu tertentu. Cost terdiri atas fixed cost dan variable cost. Oke, tepat sekali. Jadi total cost itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, jadi ketika total cost diturunkan, maka akan membentuk yaitu fungsi biaya marginal atau disebut dengan biaya marginal atau marginal cost, teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, untuk fungsi turunan ini digunakan mencari titik-titik stasioner fungsi. Nah, selanjutnya kita akan bahas atau review terkait materi integral. Untuk integral, penerapannya dalam bisnis yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen itu apa sih? Jadi keuntungan lebih yang diterima oleh customer atau pembeli, di mana harga pasar itu lebih rendah daripada harga yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, misal, contoh, untuk ini katakanlah Viola. Nah, Viola ini ingin beli tiket konser artis favorit. Nah, udah nyiapin budget katakanlah 300.000. Ternyata pada saat beli tiketnya harganya jadi 250.000. Nah, gimana perasaan Viola? Senang tidak? Senang. Nah, kenapa kok senang? Merasa lebih hemat. Nah, jadi itu disebut dengan surplus konsumen. Nah, sekarang terkait surplus produsen. Jadi penerapan kalkulus integral selain surplus konsumen kita pelajari terkait surplus produsen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surplus produsen? Keuntungan lebih yang diterima oleh penjual ketika harga pasar itu lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan, teman-teman. Misal, Thomas usaha keripik pisang. Nah, tiba-tiba usahanya ini viral nih, banyak yang minta, yang beli. Semula Thomas jual dengan harga 10.000 per bungkus. Karena viral, Thomas jual dengan harga 15.000. Kira-kira Thomas dapat tambahan keuntungan tidak? Dapat. Berapa tambahan keuntungannya? 5.000. Itulah yang disebut dengan surplus produsen, teman-teman. Nah, sampai sini paham ya, teman-teman ya? Paham. Kita cek untuk kurva. Ini adalah kurva dari surplus konsumen. Kita cek di sini untuk harga PE, yaitu harga pasar, dan P ini adalah P aksen, ini harga yang dikeluarkan oleh pembeli. Jadi seperti tadi, Viola, ya toh. Nah, dia mau beli tiket konser favorit, nah ternyata harganya lebih rendah, maka Viola merasa lebih hemat. Nah, kalau misalkan untuk Thomas, surplus produsen, nah kita cek di sini. Nah, jadi untuk harganya, harga pasar itu lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan. Maka Thomas merasa mendapat tambahan keuntungan. Dan posisinya, kurvanya itu membentuk seperti bentuk bidang datar. Yaitu bidang datar apa? Bidang datar apa nih? Seperti ini. Anggap ini lurus. Segitiga. Jadi kalkulus integral itu juga bisa menghitung luas daerah bidang datar atau segitiga. Nah,
pada saat teman-teman nanti mau mencari berapa besar atau nilai surplus konsumen dan produsen, bisa juga menggunakan luas segi 3. Baik, kita coba bahas latihan soal terbimbing. Nah, di sini ada contoh kasus, teman-teman. Diketahui fungsi penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar, masing-masing ditunjukkan oleh fungsi. Ini adalah fungsi I sama dengan min 30 plus 4P. Nah, ini fungsi apa nih disebutnya? IS, Bu. Betul sekali. Fungsi supply. Nah, fungsi supply diperoleh di sini IS sama dengan 30 min 30 plus 5P. berikutnya ini fungsi apa? Ide, Bu. Ide. Ya, berapa? 60 min 4. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan juga Produsen. Nah, sebelum mencari surplus konsumen dan produsen, teman-teman harus hitung dulu. Hitung apa? Yang pertama di sini keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi teman-teman cari nanti persamaannya. IS sama dengan HID atau HID sama dengan IS. untuk menentukan PE dan juga HIE-nya. Ada yang bisa bantu jawab ke depan? Ya, silakan. Baik, kita coba lihat Rizka ya, bagaimana menghitung keseimbangan pasar. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Ya, betul. Oke. Ya, 90. Ini dibagi ini hasilnya 10. Ya, betul. Terus kita mencari sistemnya. Ya. Berarti namanya Ya. Substitusikan ke salah satu fungsi, ya boleh. pakai yang 60. Ya, 60 fungsi HID, silakan. Empat kali 10 ya, betul. Ya. Ya. Tepat sekali teman-teman. Nah, jadi ini adalah harga pasar yaitu 10 dan ini adalah kuantiti pada saat keseimbangan yaitu 20. Setelah kita ketemu di sini QE dan PE-nya, QE-nya yaitu 20, PE-nya 10, maka kita bisa tentukan berapa besar surplus konsumen dan surplus produsennya menggunakan rumus integral. Nah, kita coba tulis untuk rumus integralnya terlebih dahulu. Ini saya hapus. Kita cek karena ini adalah fungsi P. Nah, kita buat grafiknya seperti ini teman-teman. Ini adalah I, ini adalah P. Nah, ini adalah fungsi demand, ini adalah fungsi supply-nya. Pertemuan demand dan supply membentuk keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya ini disebut dengan surplus konsumen. Dan yang paling bawah ini yang disebut dengan surplus produsen. Nah, untuk mencari berapa besar nilai surplus konsumen dan produsen, karena dia ada di sumbu P, maka rumus integralnya adalah integral dari FPDP dengan batas atas P aksen, batas bawah PE. Nah, sekarang kita coba tulis SK sama dengan integral dari P aksen, PE-nya ketemu 10, di sini FP-nya yaitu fungsi P-nya tadi, untuk yang demand, berapa tadi? 60. Fungsi demand-nya, kita cek di sini. 60 min 4P. 60 min 4P. Ya, sini. 60 min 4P. Nah, setelah kita tentukan fungsinya, kita harus cari P aksen. Mencari P aksen dengan cara bagaimana? Substitusikan I0 ke dalam fungsi P. Nah, di sini 60 min 4P, sini ya. 0 sama dengan 60 min 4P, pindah ruas jadi 4P sama dengan 60, maka P-nya ketemu 60 bagi 4. 60 bagi 4 berapa?
Maka 15 inilah jadi batas atas, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu untuk P aksennya, maka kita coba integralkan. 60 integralnya yaitu 60P, min 4P integralnya yaitu 2P kuadrat. Dengan batas atas 15, batas bawah 10. Nah, kalau sudah, kita coba substitusikan batas atas 15 ke dalam fungsi P-nya di sini. 60 kali 15, lanjut dikurang 2 kali 15 kuadrat. Selanjutnya, kita kurangi lagi, 60 kali 15 dikurang 2 kali 10, nah ini 10 kuadrat. Nah, setelah kita hitung, nah, maka diperoleh hasilnya untuk surplus konsumen yaitu sebesar 50, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu surplus konsumen 50, artinya apa? Customer itu bisa berhemat sebanyak 50. Misal tadi, Viola beli tiket sudah siapin budget 200.000. Ternyata harga tiketnya jadi 150. Selisihnya berapa? 50.000. Inilah disebut dengan surplus customer. Viola merasa bisa berhemat sebanyak 50. Oke, nah sekarang kita coba review terkait surplus produsen. Untuk surplus produsen, teman-teman bisa gunakan rumus di sini. Integral batas atas PE, batas bawah P aksen. Di sini fungsinya yaitu 30 min 30 plus 5P. Ya, betul. Sekarang kita cek di sini. PE-nya tadi berapa? 10. Untuk P aksennya di sini 15. Ya, ini ketemunya 0 min 30 plus 5P, maka 30 sama dengan 5P. P aksennya sebesar 6, teman-teman. Jadi kita substitusikan dulu untuk nolnya ke fungsi apa? Supply. Kalau sebelumnya kan kita substitusikan ke fungsi demand. Nah, sekarang kita sudah dapat yaitu batas bawah. Maka sekarang kita cari integralnya, yaitu min 30P plus 2,5P kuadrat. Batas atas 10, batas bawah 6. Kita cari menggunakan apa? Rumus integral. Nah, sudah kita dapatkan, kita substitusikan, yaitu 10 dengan batas atasnya ya, ke fungsi P, dan juga 6 batas bawah ke fungsi P. Dapatlah surplus produsen sebanyak berapa? 40. Jadi, maknanya produsen ini bisa berhemat sebanyak berapa? 40. Nah, sekarang kita coba ini ya, review bahwa ternyata surplus konsumen sebanyak 50 dan surplus produsen sebanyak 40 itu merupakan surplus ekonomi, teman-teman. Yang di total sebanyak 90. Nah, jadi indikatornya bagaimana? Ketika dalam pasar ya tercipta yaitu surplus, yaitu konsumen dan produsen. Nah, jadi pasar tersebut bisa mengalami efisiensi. Disebut dengan apa? Efisiensi pasar. Customer bisa berhemat, penjual bisa apa? Mendapat tambahan Keuntungan. Oke, jadi itu terkait surplus konsumen dan produsen. Sampai sini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada, saya mungkin yang bertanya ya. Coba, saya ingin bertanya. Kalian misal menjadi seorang manajer strategi bisnis. Nah, bagaimana respon kalian ketika pemerintah menetapkan kebijakan berupa aturan pajak yang baru? Nah, kira-kira bagaimana dampak terhadap surplus konsumen dan surplus produsennya, teman-teman? Boleh saya yang jawab? Ya, siapa? Saya ya? Thomas. Oke, silakan Thomas. Kalau pemerintah tadi apa? Pemerintah ada kebijakan pajak baru ya. Ya. Maka kalau ada pajak baru ya, kurva penawaran itu akan bergeser ke atas. Di mana yang mengakibatkan harga pasar itu pasti naik, sama kuantitas barang itu pasti turun, Bu. Terus dampak dari nilai surplus 50 dan 40-nya, 50 dan 40, keduanya ini pasti bakal mengecil. Karena ada asiran terjepit dari harga baru yang telah yang lebih mahal. Sama penjual yang dirugikan itu penjual sama pelanggan. Karena keuntungan mereka itu berkurang. Dan yang bertambah itu pemasukan pajak untuk pemerintahnya, Bu. Ya, tepat sekali. Kita berikan aplaus untuk Thomas.
Jadi yang dimaksud Thomas itu seperti ini teman-teman. Kita buat kurvanya seperti ini. Tadi toh, ini surplus, ini ya, katakanlah konsumen, ini surplus produsen. Ketika terjadi perubahan, katakanlah harga akibat kenaikan pajak. Di sini berubah nih, kurvanya geser. Maka daerah kurva itu akan apa? Berkurang luas wilayahnya. Dan ini mengakibatkan apa? Nah, surplus konsumennya tadi akan berkurang. Artinya apa? Konsumen atau pembeli membayar dengan harga lebih mahal, sedangkan katakanlah si penjual, dia tidak mendapatkan tambahan keuntungan. Nah, dan karena pajak inilah yang menyebabkan hilangnya efisiensi pasar, teman-teman. Nah, jadi terkait surplus konsumen dan produsen itu sudah paham ya? Paham. Oke. Nah, jadi saya rasa untuk menilai katakanlah pemahaman teman-teman, itu silahkan teman-teman coba akses di WhatsApp ya, cek linknya. Nah, di situ saya sudah berikan latihan soal secara mandiri. Silahkan nanti teman-teman nanti kerjakan secara mandiri ya, dan kumpulkan minggu depan. Jadi sebagai penilaian kita hari ini dan untuk mengetes apakah teman-teman ini sudah paham apa belum. Baik, Bu. Ya. Gimana? Sudah dicek semua? Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, itu kan sudah cek ya linknya, terdapat latihan soal. Nah, itu silahkan gunakan cara seperti yang ada di papan tulis berikut, step by step-nya. Ya toh? Nah, sebagai bahan atau dasar teman-teman mengerjakan soal. Nah, itu boleh teman-teman nanti tulis kembali dan juga boleh difoto. Ya, oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nah, bila ada pertanyaan, boleh nanti teman-teman WhatsApp pribadi, nanti saya akan berikan feedback, ya toh. Nah, atau teman-teman boleh WA di grup kelas. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah pemaparan video pembelajaran matematika bisnis berbasis outcome based education dengan pemenuhan delivery, interaction, dan assessment atau DAI. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pembelajaran di institusi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.